I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fina Ferisa Siregar dari kelompok 4 sebagai moderator. Di sini saya presentasi tidak sendirian. Saya ditemani oleh anggota kelompok saya yang bernama Naila Nusifa Rizky. Oke, di sini saya dan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kedudukan dan peran warga negara Indonesia. Warganegaraan adalah suatu hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Di sini mencakup hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional. Fungsi dari kewarganegaraan yang pertama adalah menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Pentingnya kewarganegaraan bagi Indonesia diharapkan untuk mampu membentuk manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai manusia yang religius, berkemanusiaan, yang memiliki rasa nasionalisme, menjadi bangsa yang cerdas, dan yang berkerakyatan yang adil. Bagian B, yaitu kedudukan warga negara di Indonesia. Warga negara dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara. Warga negara juga memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap negara. Mereka yang menjadi warga negara adalah orang-orang asli Indonesia dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara juga dapat dipahami sebagai orang Indonesia asli beserta keturunan yang secara yuridis tunduk terhadap hukum dan pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Dapat dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu 1. Kewarganegaraan karena kelahiran atau citizenship by birth. Yang kedua yaitu kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau citizenship by naturalization, dan yang ketiga yaitu kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau citizenship by registration. Ketiga cara ini sepatutnya dapat sama-sama dipertimbangkan dalam rangka pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja, bagaimana lazim dipahami selama ini. Latar belakang kedudukan dan peran warga negara dalam negara. Latar belakang kedudukan dan peran warga negara dalam sebuah negara merupakan aspek fundamental yang menentukan dinamika dan stabilitas suatu negara. Warga negara bukan hanya sebagai penduduk yang tinggal di suatu wilayah, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Itu adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi warga negara. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status kewarganegaraan tersebut. Indonesia sebagai negara pada dasarnya menganut prinsip untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Oke, jadi setelah kita mendengarkan presentasi dari kelompok saya, dapat kita simpulkan menjadi 2, yaitu 1. Kedudukan dan peran warga negara sudah diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Adapun beberapa bidang kehidupan yang telah dijamin dalam konstitusi
untuk masalah persamaan kedudukan warga negara adalah bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, agama, dan pertahanan keamanan negara. Yang kedua, beberapa sikap kritis yang harus kita kembangkan dalam menghadapi bentuk-bentuk konsekuensi sosial dari masyarakat multikultural, diantaranya adalah mengembangkan sikap toleran, meninggalkan sikap primordialisme, mengembangkan sikap nasionalisme, menyelesaikan konflik secara akomodatif, menjalankan fungsi hukum, mengembangkan kesadaran peran. Jadi, sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah kata dan penyampaian dari rekan-rekan saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop it. Get some help.